Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, materi estimasi biaya produksi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya sendiri bernama Muhammad Farhan, NIM 693. Saya Ivawan Daratna Devi, NIM 653. Saya Ditya Pratama, NIM 656. Saya Aprivia Maharani, NIM 658. Saya Muhammad Fani Ferniadi, NIM 668. Selanjutnya langsung dibacakan materi oleh teman saya. Karakteristik biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam produksi. Termasuk di dalamnya adalah upah tenaga kerja, harga sewa modal, perlengkapan, gedung, dan harga pembelian bahan mentah serta barang setengah jadi. Biaya implisit yaitu nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Untuk biaya eksplisit maupun implisit, perusahaan harus dipertimbangkan dalam mengukur biaya produksi, di antaranya yang pertama memasukkan biaya alternatif atau biaya oportunitas, yang kedua adalah biaya ekonomis, yang ketiga dalam mendiskusikan biaya produksi kita juga harus membedakan antara biaya marginal dan biaya tambahan, dan yang terakhir adalah biaya tambahan. Fungsi biaya jangka pendek merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak berubah, kecuali mungkin beban yang besar. Yang pertama itu biaya total atau total cost dengan rumus TC sama dengan F kali Q. Biaya tetap total. Yang kedua adalah biaya tetap total atau disebut total fixed cost dengan sama dengan TFC. Biaya variabel total atau total variable cost dengan rumus TVC sama dengan F kali Q. Biaya total, total cost, sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya total rata-rata atau average total cost dengan rumus ATC sama dengan TC dibagi Q sama dengan AVC ditambah AFC ditambah AVC. Yang kedua, biaya tetap rata-rata, average fixed cost, dengan rumus AVC sama dengan TVC bagi TFC bagi Q. Biaya variabel rata-rata, average variable cost, dengan rumus AVC dikali TVC dibagi Q. Biaya marginal atau marginal cost, dengan rumus delta TC dibagi delta Q sama dengan delta TVC dibagi delta Q. Yang selanjutnya, fungsi biaya jangka panjang. Yang pertama, total biaya jangka panjang atau long run total cost sama dengan LTC sama dengan F kali Q. Yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost sama dengan LAC sama dengan LTC bagi Q. Biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost sama dengan LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Selanjutnya ada estimasi biaya. Menurut National Estimating Society USA, estimasi biaya ialah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Selanjutnya jenis-jenis estimasi. Yang pertama estimasi pendahuluan. Biasanya dibuat pada tahap awal proyek dalam rangka upaya pendekatan kelayakan ekonomi di samping tujuan pengendalian biaya. Yang kedua ada estimasi terperinci. Dibuat dengan dasar hitungan volume pekerjaan, biaya serta harga satuan pekerjaan. Yang ketiga ada estimasi definitif, merupakan gambaran pembiayaan dan pertanggungjawaban rampung untuk suatu proyek dengan hanya kemungkinan kecil terjadi kesalahan.
Selanjutnya, metode estimasi. Yang pertama ada feasibility estimate, dibuat untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek untuk dibangun. Yang kedua ada conceptual estimate. Estimasi ini biasanya beberapa kali perbaikan sepanjang proses desain. Tahap-tahapnya diantaranya, yang pertama ada functional unit price estimate, yang kedua ada unit cost per square meter estimate, yang ketiga ada unit cost per cubic meter estimate, yang keempat ada faktor estimate, yang kelima ada sistem estimate. Selanjutnya ada detail estimate. Estimasi yang biasanya digunakan oleh kontraktor utama adalah detail estimate atau yang bisa disebut dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Selanjutnya ada subkontraktor detail estimate, ada change order estimate, dan progress estimate. Selanjutnya yaitu estimasi empiris fungsi biaya jangka pendek. Yang pertama yaitu metode yang biasa digunakan yaitu analisis regresi. Dan yang diestimasi adalah fungsi biaya variabel total. Syarat untuk estimasi yaitu yang pertama, harga input konstan, biaya oportunitas harus dikeluarkan dari data biaya akuntansi. Yang ketiga yaitu biaya harus dialokasikan secara tepat ke dalam berbagai produk. Yang keempat yaitu biaya harus dipasangkan sesuai dengan output sepanjang waktu. Yang kelima harus menentukan panjang periode waktu. Dan yang terakhir yaitu biaya harus dikoreksi juga berdasarkan inflasi. Selanjutnya yaitu estimasi empiris biaya jangka panjang. Yang pertama yaitu analisis regresi seksi silang atau cross-section regression analysis. Yang kedua yaitu metode rekayasa engineering method. Yang terakhir yaitu teknik survival teknik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.